si ibunya yang merasakan sendiri. Kapan harus diwaspadai kalau dalam 1 jam tidak bergerak. Hai, balik lagi di podcast Ovarium Season 2. Obrolan free, pemeriksaan kesehatan informatif untuk umum. Nah teman-teman, sebelumnya itu kita kan sudah membahas kehamilan trimester pertama dan juga kedua. Nah, kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai kehamilan trimester ketiga. Nah, Tifal sekarang sudah bersama Dr. Triyono Adi Suroso. Halo dok, ya, sehat halo. Dok? Alhamdulillah. Semangat. Iya, semangat sehat terus ya dok ya. Nah, teman-teman, Tifal nih punya banyak banget list pertanyaan nih buat Dr. Triyono. Nah, ini pertanyaannya nih dok. Ya. Pada trimester 3 ada kondisi yang sering membuat panik, yaitu detak jantung janin tiba-tiba tidak terasa, dan bagaimana jika janin dirasakan berhenti bergerak? Berapa lama waktu yang diperlukan jika kita merasakan janin berhenti bergerak dan untuk segera kontrol ke dokter OB/GYN? Nah, ini untuk trimester 3 akhir terutama ya. Nah, kalau misalkan di 36 minggu ke atas nih, sering saya tekankan yaitu si ibu ini harus memantau pergerakan bayinya. Cara yang paling efektif itu, karena ini sifatnya subjektif ya. Artinya subjektif itu si ibunya yang merasakan sendiri ya, bukan suaminya atau bahkan bukan dokternya. Iya, bukan orang lain ya. Bagaimana sih memantau pergerakan bayinya? Tadi kan sering detak jantungnya atau nggak bergerak dalam hal ini ya. Kalau detak jantung kan kita tidak bisa, si ibu tidak bisa merasakan. Tapi kalau pergerakannya berkurang itu di 36 minggu sampai 40 minggu itu memang krusial. Itu sangat-sangat penting untuk dipantau. Gampangannya seperti ini. Ini cara-cara yang sering saya lakukan, yaitu memantau agak lama sih, 12 jam. Si ibu ini justru tidak istirahat, bukan di malam hari, justru di pagi hari sampai malam hari, itu jam 7 sampai jam 19 gitu, 12 jam itu ya. Kalau pergerakan bayinya lebih dari 10 misalkan ya, 12 jam nih, lebih dari 10 tuh masih aman tuh. Satu itu, kedua itu bikin itu tuh kayak pemilihan umum tuh 1, 2, 3 gitu. Dihitung ya tiap jamnya ya dok ya. Seperti itu ya. Misalkan 1 jam itu misalkan 10 ya, tulis 10, nanti jam kedua ya, kalau ibunya tidur bagaimana ya tidur gitu. Nanti dijumlah semuanya itu berapa jumlah totalnya dalam 12 jam itu cara memantaunya. Pantauan paling gampang seperti itu ya, karena ibu-ibu kan banyak yang tidak mempunyai alat detak jantung sendiri, betul dok. Kalau itu tidak punya, bisa pakai cara manual tadi ya. Nah, bagaimana cara kalau nggak bergerak itu bisa kita stimulasi, artinya dirangsang ya, misalnya digoyang-goyang perutnya, kemudian mungkin ibunya belum makan gitu. Kapan harus diwaspadai kalau dalam 1 jam tidak bergerak, segera periksakan ke OB/GYN ya, ke dokter atau paling dekat lah ya, ke bidan terdekat atau ke klinik bersalin terdekat. Baru kita evaluasi, nanti kalau ada sesuatu boleh dirujuk ke rumah sakit atau ke dokter kandungannya. Berarti hitungannya jam ya dok ya? Jadi kalau dalam 1 jam itu tidak ada gerakan gitu ya, tidak ada aktivitas dari si bayi, lebih baik untuk segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang menunjang pemeriksaan kehamilan terdekat. Ya dok ya? Betul, dimanapun, kapanpun cepat cari. Segera untuk diperiksa. Untuk diperiksa, dipastikan bayinya itu masih sehat. Oke, thank you dok. Nah begitu ya teman-teman jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.